memasuki siklus 5. PPL dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, I'm fine, thank you. Sekarang bertemu lagi dengan saya. Pembelajaran dimulai. Mari kita berdoa untuk pembelajaran kali ini. Dan masih di materi pertidaksamaan, tapi sekarang kita masuk ke pertidaksamaan irasional. Kan sebelumnya kita sudah mempelajari pertidaksamaan pecahan atau pertidaksamaan rasional. Nah, ini yang sudah kita pelajari di 3 minggu yang lalu. Nah, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan irasional. Kita masuk ke apa sekarang? Pertidaksamaan irasional. Di mana kata lain dari pertidaksamaan irasional itu adalah pertidaksamaan bentuk akar. Jadi untuk pertidaksamaan irasional itu di dalamnya pasti ada akar. Ya, begini. Oke. Nah, di sini saya punya contoh. Kalau saya punya 2x, ya 2x lebih dari sama dengan 0. Ini bentuk pertidaksamaan yang mana? Ini bentuk pertidaksamaan yang mana? Pak, rasional. Kalau saya punya akar 2x dikurangi 1 lebih kurang dari 10x. Nah, ini apa? Ini irasional. Kelihatan bedanya? Kelihatan ya? Kalau yang pertidaksamaan irasional atau bentuk akar, di dalamnya pasti ada akar. Gitu. Kalau dia tidak ada akarnya, maka ini pertidaksamaan rasional atau pecahan. Pertidaksamaan irasional itu dia terdapat sifat-sifat. Nah, ada 3 sifat. Boleh ditulis untuk yang ini. Dikurangi 3. Nah, begini kan ya. Ini masuk ke sifat yang mana? Yang mana? Yang kedua. Tuh, perhatikan. Untuk yang sifat 2 ini, yang kedua, yang satunya pakai akar, yang satunya tidak ya. Maka himpunan penyelesaiannya itu harus yang si fx yang pakai akarnya yang tadi tidak pakai akar. Lalu yang untuk yang keduanya dia dipangkat 2 kan. Sebetulnya prosesnya begini. Ini akar 5x dikurang 1 itu sama pangkat 2 juga. Terus yang ini juga x dikurangi 3 juga pangkat 2. Untuk yang ini
hasilnya 5x ditambah 1 sama dengan, nah ini untuk penyelesaian x dikurangi 3 kan 2 kali ya. Oke, makanya kita tulis 2 kali begini. Oke, ini turun 5x ditambah kurang ya mak, dikurang 1 sama dengan x kali x kuadrat, x kali negatif 3 negatif 3x negatif 3x negatif 3 dikali x negatif 3x negatif 3 dikali negatif 3 kali negatif 3 dikali negatif 3 maka kalau negatif ketemu negatif maka hasilnya positif ditambah 9 penuh ya. Oke, ke sini 5x dikurang 1 sama dengan x pangkat 2 dikurang berapa? 9x. Hah? 9. Negatif 9x ya dong, ini kan satu suku sama-sama x. 3 dikurangi 3 kita punya utang 3 nambah lagi utangnya 3 jadi 9 negatif positif negatif 9x ditambah 9 segitu dulu bukan 9 tapi nah paham segini dulu paham. Oke, gimana yang paham itu tegak. Nah gitu. Nah sekarang yang satu suku kita kumpulkan di ruas yang kiri. Mana ruas kiri? Ini ya. Oke. 5x. Ada yang lebih jenis lagi dengan 5x? Ini ya. Ini positif negatif? Negatif ketika pindah ruas maka positif. Jadi tambah 6x. Selanjutnya ini negatif 1. Ada satu jenis lagi? Ini raya aja. Ini positif ketika pindah ruas negatif jadi negatif 9. Terus ini juga pindah ruas jadi negatif x pangkat 2 sama dengan di sini masih ada nggak? Nggak ada, jadi hasilnya karena sudah pindah ruas semuanya ke ruas kiri. Ini berapa? 5x ditambah 6x 11x. Ini negatif 1 dikurangi 9 10x negatif 10. Terus x pangkat 2 sama dengan 0. Mau dirubah bentuknya boleh, dipindah ruaskan lagi misalnya ini jadi ini negatif kan? Jadi kalau pindah ruas jadi positif. X pangkat 2 coret. Ini positif, ini dulu ya, x yang ini dulu. Ini positif ya? Pindah ruas jadi negatif 11x. Ini positif negatif ketika pindah ruas maka positif jadi 10 ya, tambah 10. Ini hasil dari yang ini. Selanjutnya ini harus kita faktorkan. Kalau sudah membentuk seperti ini kita buat dan harus difaktorkan sama kita. Gimana caranya? Ini udah ditulis yang ini ya? Bisa tulis. Di sini punya x pangkat 2 dikurangi 11x ditambah 10. Prosesnya biar kita dapat x pangkat 2 itu gimana? X-nya ada 2 berarti di sini x kali x ini sama x ini kan? Coba x kali x pasti hasilnya x pangkat 2. Jangan lihat yang di tengahnya dulu, lihat belakang. Berapa kali berapa yang menghasilkan 10? 2 kali 5. Di sini 2, di sini 5. Di sini tambah atau kurang? Kurang. Gimana caranya biar positif 10? Coba, betul apa tidak? Contoh ya. Ada nggak hal yang lain yang bisa menghasilkan 10 selain 2 kali 5? Berapa? Selain dari 5 kali 2? Ada
1 kali 10 kita cobain ya. Ini kita punya 2. Kita punya 2 ya. X ini 1, ini 10. Oke? Karena itu positif, jadi kita maka kita simpan dulu, coba di sininya positif. Ini percobaan dulu ya. Kita coba-coba gimana caranya biar dapetin ini. Harus begini. Oke? X kali X berapa? X pangkat 2X dikali 5 tambah 5X. Terus X ditambah 2 dikali X 2X. 2 dikali 5 10. Oke, 10. X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 10. Sama enggak? Beda. Ininya ya. Oke. Ini sekarang X pangkat 2 X pangkat 2X tambah X pangkat 2 X dikali 10 X ditambah 10X. Selanjutnya 1 dikali X ditambah X. 1 dikali 10 10. X pangkat 2 ditambah 11X ditambah 10. Sama enggak? Sama. Masa sama? Positif. Sama? Ini hasilnya negatif kan? Bukan 10, bukan plus ya. Ini yang membedakan ya? Ya. Beda enggak? Beda. Kalau yang mau yang tujuan kita itu si 11-nya harus negatif. Sedangkan kalau ini faktor yang ini itu menghasilkan positif 11 bukan negatif 11X. Salah berarti kan? Nah, yuk gimana caranya biar dapat ininya 10-nya positif tapi ininya negatif? Yang X dikurangi 1X tambah 1. Satunya negatif. Kalau salah satunya negatif, ini aja ya. Fokus semua ke yang sebelah sini ya. Kalau salah satunya yang dihapus, mana itu 1 ya, jadi 1 ini 10. Kalau salah satunya negatif, contoh ini yang negatif, ini yang positif. Coba negatif 1 dikali 10 berapa? Negatif 10 karena negatif ketemu positif itu negatif. Rumusnya begini. Positif ketemu positif positif. Negatif ketemu positif negatif. Negatif. Positif ketemu negatif maka negatif. Sekarang negatif ketemu negatif positif. Positif. Berarti mana yang harus ambil? Negatif. Iya, negatif apa? Paling bawah. Ya, negatif ya. Dengan negatif doang, negatif. Berarti yang kirinya negatif, yang kanannya juga negatif. Cobain. Kalian. Oke, kita cobain ya. X dikali X berapa? X pangkat 2. X dikali negatif 10 negatif 10X. Negatif 1 dikali X negatif X. Ada yang kebingungan? Kenapa tidak dituliskan 1 ini? Yes, karena X itu dia sudah punya koefisien yang bernilai 1X gitu ya. Oke, selanjutnya ini. Negatif 1 dikali negatif 10. Positif 10. Kita coba. X-nya turun, X pangkat 2. Negatif 10X dikurangi X. Kita punya hutang 10, hutang lagi 1. Negatif 11X ditambah 10. Sama enggak? Sama? Sama, berarti ketemu. Faktor dari ini X pangkat 2 dikurangi 11X ditambah 10 itu adalah X negatif 1 dikali X negatif 10. Betul? Setuju? Oke, kalau sudah begitu kita mencari nilainya. Mana ya yang akan kosong? Oke, perhatikan. Tadi berapa faktornya? Maaf. Kita tulis ulang. X pangkat 2 terus negatif 11X ditambah 10. Faktornya berapa tadi?
keduanya. Perhatikan. Ini untuk X1, ini untuk X2. Oke. X1 dikurangi 1 sama dengan 0. X kurangi 10 sama dengan 0. Kita harus mencari X-nya berapa. Siapa yang harus pindah luas? 1. Negatif 1-nya yang tadinya negatif maka harus positif. Ini adalah X1. Yang selanjutnya agar mendapat hasil X-nya berapa? 10. Negatif 10 harus pindah luas. Jadi 10 ini X2-nya sudah ketemu. Oke, ini sekarang yang perpindahan-samaannya akar X dikurangi 3 sama dengan 3. Ini gimana? Ini masuk ke sifat yang kedua, masih sama. Lebih dari berapa, kurang dari berapa gitu. Jadi bukan hanya ini saja. Kita kan baru mencari X-nya 1, harus ada 2 kan X-nya. Gimana sih mencarinya? Nah,